Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sedikit katekese tentang doa Bapa kami. Kalau kita baca Injil hari ini, dikatakan berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Tetapi yang kita gunakan dalam doa sehari-hari, dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Nah, mengapa ada perbedaan? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau diterjemahkan kata makanan dan rezeki dalam bahasa asli Yunani adalah artos. Nah, artos sendiri sebenarnya menunjukkan arti harafiah adalah roti. Nah, sedangkan orang-orang pada zaman Yesus, orang-orang Palestina dan orang-orang pada zaman Yesus, mereka ketika saat makan artos ini, makan roti ini, mereka memasukkan sayur, mereka memasukkan juga daging-daging dan disertai dengan makanan-makanan yang lain. Maka itu tidak heran dalam kitab suci diterjemahkan berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Nah, kembali lagi pada budaya kita orang Indonesia. Apakah kita orang Indonesia makan roti sebagai makanan yang utama? Tidak. Kita orang Indonesia makan sehari adalah nasi. Ada juga yang menggunakan jagung, ada yang juga makan ubi-ubian, ada juga yang makan sagu. Maka itu arti artos mempunyai 3 arti. Yang pertama menunjukkan arti harafiah adalah roti. Ya, roti itu menunjukkan artos, kata arti yang pertama. Tetapi kalau kita lihat budaya-budaya asli pada zaman Yesus, mereka waktu saat makan roti juga mereka sisipkan dengan makanan-makanan yang lain, sayur-sayuran dan daging dan makanan-makanan yang lain. Maka itu diterjemahkan dalam bahasa yang lain adalah makanan. Tetapi kita orang Katolik menggunakan arti yang ketiga, yaitu rezeki. Jadi artos itu mempunyai 3 arti. Yang pertama roti secara harafiah, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah rezeki. Dan gereja Katolik menggunakan yang lebih arti yang lebih luas, yaitu rezeki, karena rezeki itu bukan cuma hanya makanan, tetapi kesehatan, kerukunan dan rumah tangga, keharmonisan, jabatan, pangkat, itu adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dan kita renungkan dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Dan Yesus katakan, ketika engkau berdoa janganlah bertele-tele. Mengapa demikian? Kalau kita berdoa bertele-tele, seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan. Padahal sebelum kita ucapkan kepada Bapa, Bapa sudah sangat mengetahui apa yang kita perlukan. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid, supaya para murid juga tidak terjebak dalam doa yang bertele-tele, yang panjang-panjang, doa yang sangat ringkas tapi mencakup seluruhnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari juga tentang doa Bapa kami, doa Bapa kami sebenarnya berisi doa tentang cinta kasih. Kalau kita lihat yang bagian depan, itu cinta kepada Allah, memuliakan Allah, meminta Allah juga kerajaan Allah sungguh terjadi seperti di dalam surga. Seperti dalam surga, bumi juga merasakan kerajaan Allah. Dan kita juga meminta rezeki untuk kita, dan kita juga meminta supaya Allah mengampuni kesalahan kita seperti kita mengampuni kesalahan orang lain. Maka itu dalam doa Bapa kami itu adalah doa cinta kasih. Siapapun yang seringkali mendoakan doa Bapa kami, hatinya, dirinya penuh dengan cinta kasih. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala dalam tekanan yang begitu kuat, masalah, kesedihan telah mendalam, kita tidak bisa berdoa. Pikiran, otak tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi karena Tuhan Yesus ya melalui gereja, kita diberi pedoman. Ketika kita tidak mampu berdoa, angkatlah doa Bapa kami. Dan kita percaya siapapun yang berdoa, doa Bapa kami dengan penuh hati, dengan iman, sungguh-sungguh dia dihayati dan penuh iman, tentu apa yang dia doakan dia akan rasakan dan mukjizat pun akan terjadi. Bahkan dalam eksorsis sekalipun, doa Bapa kami tetap diangkat. Supaya apa? Orang yang dikuasai setan itu, Allah Bapa datang membawa segala kuasa dan kerajaan Allah tinggal dalam diri orang tersebut, dan sehingga kuasa jahat itu pergi dari diri orang tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, doakanlah doa Bapa kami setiap hari. Doa Bapa kami adalah doa cinta kasih. Ada saatnya kita tidak mampu berdoa, angkatlah doa Bapa kami, dan dengan iman yang kita hayati, dengan iman kita berdoa Bapa kami, tentu apa yang kita minta akan terjadi di muka bumi dalam hidup kita sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.